Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 49, ulang tahun pernikahan istimewa. Setelah manajer restoran berkata, pelayan itu mengedipkan mata, dan pelayan itu segera memanggil dua penjaga keamanan bersetelan hitam. Restoran seperti miliknya secara alami harus dilengkapi dengan keamanan untuk mencegah orang membuat masalah dan mengganggu tamu lain. Lagi pula, orang yang datang ke sini adalah orang-orang kelas atas, dan keamanan adalah jaminan paling mendasar bagi para tamu. Ya, biarkan mereka keluar. Kidasao mencubit pinggangnya saat ini, begitu kuat, lubang hidungnya keluar. Dia sering berkunjung ke restoran ini, menghabiskan ratusan ribu di sini setiap tahun, jadi manajer restoran memperlakukannya dengan sangat hormat. Kamu membiarkan kami pergi dan kami akan pergi. Kamu adalah manajer restoran, yang memberimu kekuatan besar, kata Lin Yu dingin. Seperti yang dia katakan, dia mengeluarkan kartu emas hitam dari sakunya dan menyerahkannya kepada manajer restoran, dan berkata, tolong baca kartu ini dengan jelas sebelum Anda berbicara. Kartu ini diberikan kepadanya oleh Yang Chenming setelah foto diambil hari itu, dikatakan bahwa itu adalah kartu VIP emas hitam yang dibuat khusus oleh restorannya. Penggunaan kartu tersebut tidak dipungut biaya. Lin Yu tidak menginginkannya pada awalnya, tetapi Yang Chenming harus memberikannya, mengatakan itu untuk berterima kasih kepada Lin Yu atas perawatannya untuk ayahnya. Bagaimanapun, Lin Yu tidak meminta sepeser pun biaya medis. Wajah manajer restoran berubah tiba-tiba setelah melihat kartu ini, dan dia keluar dengan keringat dingin. Yang Chenming secara khusus memerintahkannya untuk melihat kartu dan Yang Chenming sendiri, siapa yang memegang kartu ini adalah tamu terhormat Yang Chenming. Beberapa tamu telah datang dengan jenis kartu emas hitam ini sebelumnya, tetapi mereka adalah selebriti politik atau perusahaan atau kepribadian internasional. Manajer restoran tidak pernah menyangka bahwa orang muda seperti Lin Yu juga akan memegang kartu VIP bos mereka. Jika Yang Chenming tahu bahwa dia telah menyinggung VIP semacam ini, maka dia tidak perlu melakukannya, dan hanya menggulung tempat tidur dan pergi. Manajer restoran bergidik ketakutan dan buru-buru membungkuk dan berkata, pertama, Pak, saya benar-benar minta maaf, saya tidak tahu Taisan, maafkan saya. Kami akan segera menghapus dan mendisinfeksi kursi ini untuk Anda, sehingga Anda bisa duduk. Apa katamu? Mendengar apa yang dikatakan manajer restoran, ekspresi Kidasao berubah dalam sekejap, dan dia berkata dengan tajam, kamu lupa bagaimana aku mendukung penampilanmu. Dia tidak mengerti mengapa Lin Yu mengeluarkan kartu yang rusak, dan sikap manajer restoran tiba-tiba berubah 180 derajat. Tuan Qi, jika Anda bersedia, saya akan mengganti tempat duduk Anda. Jika Anda tidak mau, maka saya minta maaf, silakan keluar, jangan ganggu makan VIP kami. Ekspresi manajer restoran berubah, dan dia berkata dengan dingin pada setelan biru itu. Begitu suaranya jatuh, dua penjaga keamanan berjas hitam segera menyambutnya, merasa sangat tertekan. Tuan Muda Qi tidak berani melakukan serangan pada pandangan pertama, wajahnya memerah dengan bibir ditekan. Dia baru saja membasahi bunga perguruan tinggi dalam beberapa hari terakhir, dan bunga sekolah ingin muncul pada hari ulang tahunnya hari ini, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengan Lin Yu, yang tidak muncul dengan baik, tetapi menyeka hidungnya dengan debu. Dia punya banyak rencana hari ini, dan dia mengandalkan rencana ini untuk memindahkan gadis sekolah, dan kemudian keluar untuk membuka kamar. Jika dia pergi seperti ini, semuanya akan hancur, jadi dia hanya bisa menelan nafasnya untuk sementara. Ayo duduk di sana. Kidasao dengan getir memanggil bunga universitas untuk pergi. Pak, saya minta maaf untuk menunda makan Anda, itu semua salah saya. Manajer restoran terus tertawa, merasa takut.
Lin Yu bahkan tidak melihatnya, melambaikan tangannya untuk membiarkannya pergi. Setelah mereka berdua duduk, Jiang Yan bertanya dengan heran, kartu apa yang kamu ambil dan mengapa dia begitu sopan kepadamu? Ini adalah kartu VIP emas hitam di toko mereka. Dia memberikannya kepada saya ketika saya bertemu Yang Chenming hari itu. Lin Yu mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak percaya, mengapa dia harus mengirim Anda pergi? Jiang Yan bertanya. Aku akan memberiku senyuman, dan aku akan memberitahumu kenapa. Lin Yu menatap Jiang Yan sambil tersenyum, merasa bahwa wajah Jiang Yan masih dingin di hari yang spesial, itu sedikit tidak beruntung. Jiang Yan memutar matanya dan mengabaikannya, menundukkan kepalanya dan mulai memesan. Hari ini adalah hari ulang tahun pacar saya. Saya sangat senang bertemu dengan kalian semua di sini. Selama semua orang mengucapkan selamat ulang tahun kepada pacar saya akan memberikan sebotol anggur merah ke setiap meja. Pada saat ini, Tuan Qi tiba-tiba berdiri dengan anggur, dan berteriak kepada hadirin. Semua orang pasti terkejut sedikit, bahkan jika mereka semua adalah konsumen kelas menengah ke atas, mereka tidak bisa tidak terkejut dengan uangnya yang banyak, karena anggur merah di sini mulai dari beberapa ribu yuan. Selusin botol anggur merah ini dikirim, itu berarti puluhan ribu. Banyak orang datang ke sini bukan untuk makan, tapi untuk minum. Dibandingkan di luar, wine di sini lebih lembut dan aftertaste lebih lama. Mendengar hal-hal baik seperti itu, semua orang dengan senang hati bergabung dan mengangkat kacamata mereka untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada pacar Qi Dasao. Bunga Universitas belum pernah melihat pemandangan romantis seperti itu, wajahnya memerah, mabuk, dan dia langsung dikelilingi oleh rasa bahagia yang luar biasa. Dan ini baru permulaan. Qi Dasao segera mengeluarkan kotak perhiasan Feng Yuanxiang dari sakunya, perlahan membukanya, memperlihatkan kalung zamrud yang mempesona di dalamnya, berpura-pura bersikap lembut, sayangku, selamat ulang tahun, aku akan selalu mencintaimu sampai langit tua. Ini baik. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh oleh adegan ini, dan bertepuk tangan. Ada air mata di sudut mata Bunga Universitas. Mereka pergi untuk melihat kalung ini bersama-sama. Harga pasar lebih dari 80.000. Saya tidak menyangka Qi Dasao akan secara diam-diam membelikannya kepadanya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin setuju dengan tubuhnya. Setelah membantu gadis itu untuk mengenakan kalung itu, Qi Dasao menegakkan kembali, berdehem, dan berkata, karena ini adalah toko milik Bos Yang, wajar jika mendapat restu dari Bos Yang, pelayan. Gunakan layar besar untuk menunjukkan padaku video di telepon disiarkan. Dia memberi perintah dan pelayan bergegas untuk mengambil ponselnya dan menghubungkan ponsel itu ke konsol layar besar dengan Bluetooth. Setelah itu, semua orang melihat video Yang Chenming di layar lebar, tidak lebih dari mengucapkan beberapa berkah seperti selamat ulang tahun, dan juga menyebutkan nama Bunga Universitas. Bunga Universitas sangat tersentuh sehingga dia menangis dan berubah menjadi orang yang menangis. Dia tidak berharap Guru Qi akan berbuat begitu banyak untuk dirinya sendiri. Orang-orang di restoran juga terharu, dan banyak orang juga menunjukkan rasa iri. Tidak mungkin superstar seperti Yang Chenming merekam video ulang tahun. Jiang Yan juga tampak sedikit tersesat, dan tanpa sadar ekspresi iri muncul di sudut matanya, tapi itu melintas, dan segera berubah menjadi ekspresi acuh tak acuh lagi. Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit menyesal, akan lebih baik jika Yang Chenming merekam video untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, di tengah sorak-sorai semua orang, Tuan Qi telah mencium Bunga Universitas. Tangan Qi Dasao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelinap ke pinggang Bunga Universitas, dan Bunga Universitas tidak menolak sama sekali. Qi Dasao cukup bangga karenanya. Kemenangan lainnya. Menurut apa yang dia katakan di awal, Tuan Qi memerintahkan pelayan untuk mengirim sebotol anggur merah senilai 6.600 per meja. Lebih dari 10 meja di seluruh restoran dikirim, kecuali meja Lin Yu. Dia tidak lupa untuk melihat ke atas,
dan melihat meja Lin Yu tanpa minuman, dia dengan dingin mendengus, hantu yang malang. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, dia melihat manajer restoran berjalan ke meja Lin Yu dengan sebotol anggur, dan berkata dengan hormat, "Tuan He, anggur Anda ada di sini. Ini Lafite pada tahun 1986, dan toko kami secara khusus mempersembahkannya untuk Anda." Dari semua orang sedikit terkejut saat mendengarnya. Banyak dari orang-orang yang hadir adalah pecinta wine. Tentu saya tahu bahwa Lafite pada tahun 1986, meskipun sedikit lebih rendah dari Lafite pada tahun 1982, ia sudah menjadi anggur merah terbaik dan nilainya tidak dapat diperkirakan. Dan sekarang restoran telah memberi Lin Yu sebotol gratis, membuat orang bertanya-tanya apa identitasnya. Wajah Saoki memerah lagi, dan menggertakkan giginya dengan pahit. Alasan mengapa dia mengirim anggur merah ke seluruh restoran adalah untuk mempermalukan Lin Yu. Akibatnya, dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan wajahnya. Puluhan ribu dolar anggur merah di mejanya tidak seberapa dibandingkan dengan botol Lafite tahun 1986. Jiang Yan juga sedikit terkejut dan ingin bertanya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Lin Yu akan menggodanya lagi, dia segera menepis gagasan itu. Selamat ulang tahun pernikahan yang kedua. Saya berharap setiap hari di masa depan, baik miskin maupun sejahtera, kita semua bisa saling menemani. Lin Yu bersulang dan berkata sambil tersenyum kepada Jiang Yan, ini yang dia katakan di Baidu di internet sekarang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia merayakan ulang tahun pernikahannya, tidak ada pengalaman, dan itu akan menjadi ulang tahun kedua setelah berlalu. Jiang Yan sedikit terkejut, dia tidak mengharapkan He Jiarong untuk mengatakan hal seperti itu, mengangguk puas, dan menyentuh Lin Yu. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari jadi pernikahan dua tamu penting di toko kami. Pada saat ini, manajer restoran tiba-tiba berlari ke ruang terbuka di tengah restoran dan berteriak kepada semua orang secara emosional, untuk mengungkapkan berkah tulus saya kepada mereka. Dengan ini saya memutuskan bahwa semua orang yang duduk malam ini, minum dan makan, gratis. Kerumunan tiba-tiba bersorak. Mereka sangat beruntung bisa mendapatkan pesanan gratis malam ini. Mereka mau tidak mau menjadi penasaran. Siapakah pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka dan dapat membiarkan pesanan gratis restoran yang Chenming ini? Tentunya latar belakangnya luar biasa. Tuan Ho, Nona Jiang, saya berharap Anda 100 tahun dan hidup bahagia. Manajer restoran berjalan mendekat dan berkata dengan penuh semangat Chong Lin Yu dan Jiang Yan. Semua orang juga mengarahkan pandangan mereka, berdiri dan bertepuk tangan. Untuk sementara, seluruh restoran sangat ramai. Seluruh wajah Kidasao telah berubah menjadi besi biru, dan beberapa tidak percaya apa yang terjadi sebelumnya. Apakah anak ini adalah kerabat manajer restoran? Jiang Yan dan Lin Yu juga terkejut, sepertinya mereka tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Kamu bertanya betapa aku mencintaimu, seberapa besar aku mencintaimu. Pada saat ini, suara nyanyian lembut datang, dan seorang pria berjas hitam berjalan keluar dari restoran perlahan, memegang mikrofon di tangannya, bernyanyi dengan anggun, matanya penuh kasih sayang dan sangat bergerak. Yang Chenming. Ah, bagaimana mungkin dia? Benar-benar dia, orang sungguhan. Orang sungguhan. Ada teriakan besar di seluruh restoran, dan para wanita yang awalnya anggun dan mulia juga tiba-tiba menjadi sangat gila. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.